yang lain seperti apa begitu. Itu kemudian yang kedua mengenai gelar karya, apakah memang harus berupa produk atau sesuatu benda atau alat yang bisa dipamerkan atau diperlihatkan begitu nggih. Jawabannya tidak, Ibu. Ya sesuai dengan konsep yang benar adalah di sini yang dipersyaratkan atau yang diutamakan itu adalah profil pelajar Pancasilanya. Jadi misalnya contoh ada di gelar karya nanti anak misalkan memang bisa membuat puisi yang memang itu dari awal sampai akhir proyek itu memang nanti anak mungkin diberi kebebasan dalam hal mungkin ada yang buat puisi atau ada yang menggambar dan sebagainya. Misalkan pada puisi itu tadi anak itu ketika nanti pada gelar karya bisa mementaskan atau bisa menampilkan memiliki performan yang bagus ketika membaca puisi, berarti nanti di situ anak memang memiliki karakter ulet misalkan ulet dalam latihan dalam belajar sehingga bisa itu sebagai produknya gitu. Jadi produknya jangan menurut saya tidak dimaknai dalam bentuk fisik, tidak harus bentuk fisik, juga bisa dalam bentuk performance. Jadi unjuk kerjanya itu bisa. Jadi dan itu menurut saya kalau nanti saya juga keliru saya mohon maaf dan nanti saling mengingatkan kita belajar bersama tadi dari awal saya sudah matur konsep di sini adalah pada karakter profil pelajar Pancasila yang diutamakan. Jadi produk itu semacam kayak bonusnya saja begitu, bukan tujuan akhirnya. Itu mungkin jawaban saya, Bu Erni. Ya Pak, matur nuwun penjelasannya. Ini sami-sami. Terima kasih Bu Erni. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Atau Bu Sri Mulyani tadi, bisa masuk kembali Ibu? Sambil menunggu penanya berikutnya, Bapak Sarno, jika saya boleh berkenan untuk bertanya tentang penilaian Bapak. Penilaian untuk proyek. Penilaian proyek tadi di situ di checklist ya Bapak ya, di checklist. Misalkan checklistnya itu kita ganti angka bagaimana Pak dalam wujud angka untuk yang penilaian proyek. Oke. Itu hanya Bu Eni boleh tidak masalah. Jadi itu hanya sebagai penanda saja bahwa anak ini ada di level yang mana begitu. Jadi ditulis angka ya boleh, dicek pakai centang tadi juga boleh. Itu hanya sebagai penanda saja bahwa anak ini sudah pada level yang dari 4 level tadi sudah ada pada level yang mana. Oke. Itu saja sih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Monggo sami-sami. Untuk penanya berikutnya. Dipersilahkan. Bu Eni, mohon izin kalau sambil menunggu bertanya juga mungkin juga boleh nanti tanya di chat Ini saya tambahkan sedikit untuk penguatan lagi di modul projectnya diizinkan tidak? Ini Bapak Ibu, Bapak saya menambahkan sedikit materi banyak. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini Bapak tadi saya mengumpulkan kelas untuk materi project ini. Nah, ini juga ada file PPT-nya ya. File PPT-nya ada, tapi
memang tidak saya munculkan karena saya lebih ini kan seperti hanya teorinya gitu loh. Tapi aplikasinya kan langsung yang memang kita buat. Jadi ini hanya sebagai penguat saja. Maka ini saya tampilkan sekilas-sekilas nih Bapak Ibu mengenai proyek nih. Ini tadi misalkan alur perencanaan proyek profil. Yang pertama membentuk tim fasilitator, yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah kayak gitu ya. Ini dasar sekali atau awal sebelum kita membuat modul proyek itu sendiri. Jadi langkahnya seperti itu. Ini ada pada file PPT ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini tadi SD ya, ini tadi terkait dengan pertanyaan yang Bu Guru yang dari SD Beton tadi, nggih, 2 sampai dengan proses ajaran, nggih. Jadi 2 tema atau 3 boleh, tapi kalau 1 tema tidak boleh. Minimal harus 2 tema dalam 1 tahun. Kemudian lokasi waktu tadi seperti ini, 1 tahun 252 tadi, nggih. Untuk proyeknya itu sendiri. Kemudian pemilihan temanya, lah ini ada 8 Bapak Ibu, tapi untuk SD coba kita bisa persani, kearifan lokal bisa, rekayasa dan teknologi bisa, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Nah ini ada 6 Bapak Ibu, ada 6 tema yang bisa kita ambil. Jadi tema yang ke-7 dan ke-8 ini hanya untuk SMP, SMA, SMK begitu nggih. Suara demokrasi sama kebekerjaan nggih, SMK. Jadi kita ada 6 tema yang bisa kita pilih. Kemudian ini berikutnya nggih, pilihan penyusunan modul project profil. Nah, ini sebenarnya tadi saya mau membahas ini, tapi saya pikir-pikir kok lebih aplikatif yang langsung modul proyeknya gitu daripada saya hanya teori, karena waktunya tadi hanya dibatasi nggih, hanya 60 menit maksimalnya. Nah, ini juga contoh aktivitasnya nggih yang dilakukan nggih. Nah, ini Bapak Ibu sedikit tambahan saja tadi. Oke. Saya kira itu Bu Eni sedikit tambahan untuk materi ini tadi. Kalau nyun sewu saya tadi kurang koordinasi, nanti waktunya kan sampai jam berapa Bu Eni nggih? Bapak, sampai setengah 4 sebenarnya. Oh, sampai setengah 4 nggih. Berarti nanti habis ini masih ada materi apa lagi Bu Eni setelah sesi tanya jawab? Sesi tanya jawab itu dapat bocoran dari Pak Sarno tadi. Bapak mau memberi paparan tentang observasi praktek kinerja. Oh iya. Salah. Betul sekali. Ini yang terbaru, Bapak Ibu. Nyun izin untuk menyampaikan. Sebenarnya ini adalah titipan dari Bu pengawas, namanya Bu Isufia. Ini ibunda dari Bu Eni Kristianingsih, saya diberikan pesan untuk menyampaikan materi mengenai persiapan observasi. Tidak hanya itu aja sih, yang ada di PMM itu untuk saya menyampaikan semuanya, tapi waktunya jelas tidak mungkin. Maka nanti saya sampaikan yang persiapan observasi saja. Nanti akan saya sampaikan itu setelah sesi yang ini berakhir Bu Eni. Terima kasih. Bapak, terima kasih sekali. Monggo Ibu, Bapak tasih masih dibuka untuk 2 penanya. Masih dibuka untuk 2 penanya, dipersilahkan. Sambil nunggu penanya dari Bapak Ibu, mungkin dari saya Pak Sarno
Walaupun saya satu sekolah dengan Bapak, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal tentang dimensi, Pak. Yaitu ketika ada 6 dimensi ya Pak nggih. Misalkan dalam satu semester itu kita sudah ambil 3 dimensi atau 2 dimensi, tetapi untuk semester mendatang atau semester kedua itu apakah boleh untuk diambil kembali untuk dimensi yang sama? Gitu Pak. Oke, nggih. Jadi ini dimensinya nggih Bu Eni nggih. Nggih. Saya kira itu kan dimensi itu memiliki elemen, kemudian memiliki subelemen gitu. Artinya dimensi itu adalah induknya, nanti ada elemen, ada subelemennya. Nah, asalkan penjelasan mengambil subelemen yang lain diperbolehkan. Profil pelajar yang pertama adalah apa tadi, beriman dan bertakwa dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia nggih. Itu memiliki elemen yang sangat banyak sekali. Elemennya sangat banyak sekali. Nah, ketika elemen banyak tadi, penjenengan bisa memilih elemen yang berbeda meskipun dimensinya sama. Dimensinya sama tapi ambil elemen yang berbeda, nanti otomatis elemennya juga akan berbeda dan otomatis juga nanti deskripsinya atau yang diharapkan yang akan bisa menguatkan karakter siswa itu juga akan berbeda. Jadi di sini penekanannya adalah kalau spesifik itu dimensinya sama, tapi ya diharapkan elemen dan subelemennya yang berbeda dari semester yang sebelumnya. Mungkin begitu Bu Eni. Terima kasih Bapak. Berarti pada dasarnya dimensi sama boleh asalkan elemennya bisa berganti, ngaten nggih Pak nggih. Iya, betul sekali. Monggo Bapak Ibu tasih dipun buka. Masih dibuka 2 penanya lagi. Sekiranya tidak ada penanya kembali, ke Bapak Sarno saja untuk observasi praktek kinerja, Bapak bisa untuk memberikan ulasannya, Pak. Mengingat waktu juga berjalan terus. Ya Bu Eni, terima kasih. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Semoga panjenengan masih setia bersama kami di siaran sore hari ini melalui komunitas belajar Eskampul 5, Bapak Ibu. Okay? Ya, tetap semangat untuk kita semuanya. Tholabul ilmi, Bapak Ibu. Lanjut. Sebentar Bapak, saya potong. Ada penanya Bapak. Oh, monggo. Monggo Ibu napa Bapak nggih ning nengah muji. Monggo Ibu. Kelihatannya Ibu nika. Iya Pak. Ditanya kalau tema yang dari 6 itu yang mana-mana bisa kita ambil duluan Pak. Yang tema dari 6 tadi kan ada 6 untuk SD, 2 untuk SMP. Yang 6 tadi yang mana boleh kita ambil? Terima kasih Pak. Monggo Bapak dipun langsung jawab saja Bapak. Oke, izin menjawab nggih. Sangat boleh Ibu, sangat boleh, sangat dibolehkan. Jadi ketika penjenengan tadi dari yang tampilan terakhir PPT saya tadi adalah ada 6 tema yang kita untuk SD akan memilih, dipersilahkan. Dipersilahkan untuk apa. Nah tadi tadi mirsani aplikasi tadi nggih Ibu nggih. Nah tadi kalau Ibu tadi mirsani aplikasi pemilihan dimensi tadi, tema tadi itu benar-benar memudahkan penjenengan dalam nanti membuat modul proyeknya, karena di modul proyek nanti akan muncul dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, deskripsinya apa. Begitu Ibu, semoga bisa menjawab. Sami-sami Ibu.
Silakan, masih satu penanya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Sarno, dilanjutkan saja untuk materi yang mau ditambahkan tentang observasi praktek kinerja. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk ini berarti kita sedikit keluar atau berbeda konteksnya nih. Yang materinya adalah mengenai modul project tim fasilitator, tetapi ini saya masuk ke persiapan observasinya. Jadi kayak ini apa nggih? Apa yang bocor nggih suaranya? Anjir. Nah, ini sedikit berbeda, tetapi saya kira ini juga tidak kalah pentingnya, karena ini memang juga harus kita kerjakan untuk waktu sebulan ini, di Februari ini, mengenai persiapan observasi Bapak Ibu. Sedikit saya akan berbagi, belajar bersama untuk kita melakukan persiapan observasi di bulan Februari ini, yang dimulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 29. Karena ini tahun kabisat Bapak Ibu. Jadi jumlah harinya ada 29 hari di bulan Februari ini. Izin untuk share screen. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di sini saya menggunakan akun, bukan akun saya karena saya nggak bisa berbeda dengan yang guru, maka ini saya menggunakan akun dari seorang wanita yang jauh di sana, tapi dekat di hati saya ini, namanya Bu Lulu. Bapak Ibu, saya teruskan. Ketika kemudian saya klik, sebentar, jaringan tidak stabil. Nah, ini Bapak Ibu, 1 Januari sampai 30 Juni, ini periode 1 semester. Kita melakukan dari mulai perencanaan nanti sampai ke penilaian Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan kinerja. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan observasi kelas. Ini sudah pada bulan Februari ini. Karena ketika ini belum di Februari, ini bisa dibuka, ini aktif. Ini sudah aktif kalau minggu dari aktif main masuk di Februari Bapak Ibu. Jadi observasi kelas ya. Observasi kinerja. Kemudian meski prosesnya masih 0% karena memang kita melakukan apa-apa Februari ini. Coba kita lihat angka observasinya Bapak Ibu. Nah, di sini praktek kinerja. Di sini ada dengan aktivitas interaktif apa saja yang kita munculkan atau kita rayakan aktivitas interaktif. Ini Bapak Ibu, fokus pada perilaku observasi. Ya, ini hal-hal yang dianggap dan hal-hal yang harus dihindari. Ini konteksnya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan memberi peran pada semua serta didik. Nah, yang menyebabkan guru melakukan seperti ini.
Jadi guru harus benar-benar berpendapat pada perilaku yang dianjurkan ini, Bapak Ibu. Karena nanti indikator untuk menilai Bapak Ibu guru adalah dari perilaku yang dianjurkan ini. Oke. Jadi monggo nanti bisa di buka secara mandiri, nggih. Sebentar. Oh ya, ini saya mengerti, nggih, sudah. Kemudian coba tadi ini apa tadi ya? Tadi sudah ini ya, maaf. Kemudian setelah itu dan pertama pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Oke, di sini nanti sampai ada bagian 2. Oke. Bagian pertama adalah isi dokumen persiapan, menunggu atasan melaksanakan observasi, dan isi dokumen tidak lanjut. Ini yang sudah aktif adalah yang isi dokumen. Coba kita lihat. Nah, di sini ada aktivitas observasi, nggih. Coba ini kita klik aktif, nggih. Ini yang sama tadi berarti ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Jadi artinya memilih 3 boleh, memilih 2 boleh, memilih 1 juga dipersilahkan. Kan dipilih 3-3-nya enggak masalah, nggih. Dipilih semuanya berarti, ya, diklik aja seperti ini kalau memang memisahnya. Kemudian penjenengan upayanya untuk bisa melakukan target perilaku itu apa? Misalkan saya akan banyak literasi tentang cara memahami psikologi anak dari YouTube. Nah, misalnya seperti itu usaha penjenengan. Saya akan membeli buku untuk mempelajari tentang hal-hal yang bisa membuat anak lebih tertarik dalam belajar dan sebagainya. Nah, kayak gitu ini di sini nggih untuk mempelajari nggih. Karakternya 250. Jadi tidak boleh melebihi dari 250 karakter Bapak Ibu ditentukan di sini. Kemudian juga ini di jadwal observasi. Ini bisa penjenengan pilih. Nah, kalau di sekolah kami sudah disusun kemarin untuk mulai observasi nanti saya di bulan Maret minggu pertama Bapak Ibu observasinya. Jadi ya pas observasi. Jadi di Februari ini Bapak Ibu sudah saya sarankan untuk menyiapkan modul project modul ajar nggih, modul ajar yang akan dipakai dalam pembelajaran di kelas nanti di bulan Februari ini. Gitu nggih. Kebetulan kalau di sekolah saya juga ada coaching sekaligus sebagai RHK. Jadi ya nanti ketika kita sharing coaching mengenai modul ajar yang akan diunggah nanti, kita bicarakan dulu kan hari Selasa jam ke 7.08 atau jam ke